Hai, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian itu baik-baik aja. Jadi di video ini tuh gue bakalan ngobrol-ngobrol aja sama kalian. Nah, jadi gini guys, kenapa gue itu nggak bikin video selama 5 bulan? 5 bulan, harusnya sebenarnya 7 bulan, tapi selama 2 bulan itu gue masih tetap upload. Di awal tahun itu banyak banget project-project yang masuk di gue, kayak misalnya vendor multimedia. Yang kedua itu adalah tawaran Magic Show. Nah, itu harusnya udah deal gitu, tapi karena corona datang, semuanya di cancel gitu. Nah di situ gue kayak sedikit ngedown, ya dibilang depresi sih enggak, tapi kiranya ngedown aja. Gue juga bingung apa yang harus gue lakuin. Dan pada akhirnya gue ngobrol sama diri gue sendiri, gue harus ngelakuin apa gitu ya. Soalnya kalau misalnya gue nggak ngelakuin apa-apa, lama-lama finansial gue itu menipis dan habis guys. Dan apalagi gue itu orangnya boros banget, parah. Nah ketika di sini gue itu ngomong dalam hati kayak gue pengen deh kayak misalnya kebiasaan buruk gue, habit gue boros ini hilang gitu. Gimana caranya ya? Pasti dari beberapa kalian itu bilang, kenapa sih bang lu gak bikin video tutorial sulap aja gitu. Gini guys, gue akan ceritain dulu dari awal channel gue ini sampai sekarang, oke? Buat kalian nih, pasti kalian pernah dengar Master Deddy Corbuzier itu membahas tentang dunia sulap yang lagi, ya bisa dibilang amburadul lah untuk sekarang. Waktu itu Master Deddy Corbuzier bilang, kenapa magic di Indonesia itu gak berkembang? Nah, beliau bilang gini, pesulap di Indonesia itu nggak berkembang karena pesulap itu sendiri. Jadi pesulapnya sendiri itu yang ngebongkar sulap. Bahkan ada yang bilang juga bongkar sulap berkedok tutorial. Statement ini bener-bener kena banget buat gue pribadi gitu ya guys ya. Buat gue pribadi tuh kayak kena banget. Dan gue akhirnya introspeksi diri. Kenapa gue introspeksi diri? Karena yang bilang sendiri itu adalah master magicnya di Indonesia guys. Jadi gue kayak kesentil gitu ya. Kalau misalnya kalian itu bisa scroll nih ke bawah, scroll. Gue bikin tutorial sulap itu dari 2016. Dan kalau misalnya emang tujuan gue AdSense, mungkin dari dulu tuh gue udah bikin konten bongkar-bongkar sulap aja. Udah sulap-sulap magician luar yang keren-keren kayak Sinlim, kayak gitu-gitu itu gue bongkar-bongkarin. Ya kayak channelnya Anak Bandel sama Junaway lah, kira-kira kayak gitulah gitu. Dan gue bisa mendapatkan uang banyak gitu. Tapi niat gue itu nggak kayak gitu guys. Kalau misalnya kalian bisa lihat, AdSense gue itu sangat amat kecil banget. Dan sampai sekarang pun gue nggak mikirin gue dapat AdSense berapa. Dari dulu emang niat gue itu pengen sharing ke kalian gimana caranya main sulap. Nah dari beberapa kalian itu, setiap nonton video sulap juga pasti kalian juga pengen kan ngerasain gitu gimana sih caranya main sulap mudah di depan orang gitu. Nah akhirnya gue bikin video tutorial sulap yang untuk magician pemula. Tapi kalian nyadar gak sih semakin kesini itu malahan ada beberapa magician yang ngasih tutorialnya itu kelewat batas. Kalian bisa lihat sendiri viewnya itu lebih banyak tutorial atau bongkar rahasia sulap dibandingkan dengan video sulapnya sendiri. Nah ini menurut gue gak seimbang. Berarti dari data yang kita dapat itu kebanyakan orang itu hanya kepo dengan caranya aja. Dan ketika kita bisa melihat datanya, terbukti bahwa orang-orang itu hanya penasaran sama triknya aja dibanding seninya. Nah, di sini tuh gue kayak apa ya? Antara dibilang nyesek juga lah. Karena gue ada andil di tutorial sulap. Channel gue tuh naik gara-gara tutorial sulap. Dan tapi nggak hanya itu juga, gue juga respect juga sama kalian yang emang sungguh-sungguh untuk belajar gitu. Gue kenal banget sama lu semua. Ada Daniel dari Malaysia, ada Lutfir dari Probolinggo, dan pokoknya ada beberapa magician pemula itu emang yang dia niat banget buat belajar. Ngomongin sulap itu kalau misalnya dipikir-pikir pasti kalian itu hanya berpikir tentang gimana caranya. Padahal elemen di sulap sendiri itu, kalian itu trik itu cuma 10% balik lagi guys ya. Pertama kalian memang harus belajar trik ya. Trik pertama, terus yang kedua deliverynya, yang ketiga kalian bikin storynya, yang keempat itu siapin mental buat main ke orang. Sulap itu nggak gampang teman-teman, sulap itu nggak gampang. Tapi tahukah kalian, gue itu sangat respect sama kalian yang bener-bener emang belajar dari awal ngikutin magic sampai sekarang masih bikin video Instagram yang suka di-tagin ke gue sangat apresiasi banget dan gue sangat terhibur. Nah makasih buat kalian yang udah bikin video sulap dan tag ke IG gue. Nah inti dari video ini, kenapa gue selama 5 bulan itu gue gak bikin video, karena gue lagi fokus membenahi kekurangan gue, yaitu yang pertama itu boros banget gue orangnya. Dan akhirnya di sini gue belajar financial planner, baik jadi investor saham atau jadi trader di pasar uang kayak misalnya forex, cryptocurrency, bitcoin kayak gitu. Dan yang pasti yang udah nggak asing lagi binary option kayak misalnya EQ option, terus Olim Trade, dan yang terakhir Binomo.
Intinya iklannya itu udah sering banget dah, ketika kalian nonton YouTube iklannya udah sering banget muncul. Kenapa gue belajar hal ini? Kenapa gue belajar financial planner? Karena gue rasa financial planner itu penting banget ketika gue nanti udah nggak produktif lagi gitu guys. Nah, mumpung masih muda sekarang gue pengen produktif terus juga apapun, mau itu magic, mau itu kerjaan gue sebagai vendor multimedia, dan intinya itu penting buat hari tua gue. Jadi daripada gue boros banget, lebih baik gue pelajari financial planner. Nah, sampai gue niatnya nih guys, untuk belajar saham di sini gue punya bukunya The Deals of Warren Buffett. Jadi Warren Buffett itu buat kalian yang nggak tahu itu adalah orang nomor 4 paling kaya di dunia. Dia itu investor saham. Makanya gue pengen tahu, gue pengen pelajarin apa yang dia lakukan. Nah terus gue juga beli buku ini ketika gue lagi bete. Pasti gue baca buku ini, buku The Secret. Penulisnya itu adalah Rhonda Byrne. Ini the best banget buat gue. Dan yang lagi gue baca itu The Magic. Ini bukan tutorial sulap, bukan buku sulap, tapi buku tentang kehidupan. Yang nulis itu Rhonda Byrne juga sama kalau gue belajar trader itu, gue lagi belajar psikologi trading ya, psikologi trading. Yang terakhir ini buku Stephen, gimana caranya bisa merubah habit juga yang tadinya itu buruk bisa jadi lebih baik. Nah kira-kira, nah itulah kenapa 5 bulan gue nggak upload video. Nah kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah tentang financial planner gitu. Mumpung kalian masih muda, gimana caranya kalian tuh biar nggak kayak gue yang dulunya itu boros banget dan perlahan-lahan itu merubah habit gue agar gue itu tidak boros guys. Ya kira-kira segini dulu videonya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian komentar kalau pengen nyapa-nyapa, gue juga pengen nyapa kalian, apa kabarnya kalian semua, komentar di bawah. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Thank you.